Chapter 136 Book 6. B6C5, Pedang Menembus Tenggorokan. Diikuti oleh rombongan besar, pendiri tua King Xuan memang dalam posisi yang sangat bagus. Meskipun sekarang semua penjaga Gua Merah Darah telah muncul, dia masih bersandar di kursinya tanpa menatap lurus ke arah mereka, yang membuatnya tampak tinggi dan perkasa. King Xuan, begitu sombong di Gua Merah Darah, Anda benar-benar sedikit banyak, kata Teng Bi dingin. King Xuan melirik Teng Bi lalu berkata dengan tawa jahat yang terdengar seperti teriakan burung hantu, jadi, kau, Hornet Dragon Teng Bi. Jika Anda bergabung dengan saya akan menjadikan Anda wakil saya. Bagaimana menurutmu? Dia tentu ingin merekrut bawahan seperti Teng Bi karena dia juga tahu bahwa Teng Bi kuat. Ya ampun, kura-kura tua King Xuan, kamu bahkan menggoda bos Teng di depan pintu masuk Gua Merah Darah, bukankah ini agak tidak sopan kepada pemimpin gua kita? Ini hanya, Yan King mengeriting bibirnya, tampak sangat menghina. Wajah King Xuan menjadi gelap. Matanya berkedip berulang kali dengan dingin. Yan King buru-buru memeluk lengan Teng Bi, mengatakan, Bos Teng, kura-kura hitam tua itu membuatku takut. Saya sangat ketakutan, kamu harus melindungiku. Dia terlihat sangat ketakutan tetapi sebenarnya ada sedikit cemoohan di matanya. Melihat Yan King bertindak seperti itu, Teng Bi tidak bisa menahan senyum tipis. Kamu berdandan, aku pasti akan mengambil Yuanying dan melepaskan kulit ularmu, membuatmu mati di dunia yang penuh rasa sakit, King Xuan berkata dengan marah. Pendiri lama King Xuan ini paling suka disebut kura-kura tua King Xuan atau kura-kura hitam tua dan suka disebut Old Founder. Namun, Yan King telah menghinanya lebih dari sekali dengan memanggilnya apa yang dia benci jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah. Ya ampun, aku sangat takut, kata Yan King lagi dengan suara genit. King Xuan sangat marah sehingga alisnya bergetar. Jangan buang waktu Anda di sini, kura-kura hitam tua. Anda ingin merebut posisi Master Gua dengan kekuatan lemah Anda. Jangan melebih-lebihkan dirimu tanpa malu-malu. Wu Feng dan Wu Tong tertawa dingin sambil memandang King Xuan. Mereka tidak takut padanya sama sekali. Namun, ketiga saudara kura-kura hitam itu tidak mengatakan apa-apa. Bentuk sejati mereka termasuk dalam spesies penyu hitam yang relatif langka sedangkan King Xuan hanyalah kura-kura hitam tua yang umum. Dia telah mencapai levelnya saat ini hanya karena dia telah berlatih untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, tiga saudara kura-kura hitam benar-benar memandang rendah dirinya. Kalian semua bersiap untuk dibakar sampai mati dan jiwamu dihancurkan oleh nyala api batinku. King Xuan menunjuk ke 9 penjaga dan menegur dengan marah. Sekarang dia menjadi sangat marah. Datang ke sini dengan rombongan besar, awalnya dia membayangkan bagaimana penjaga Gua Merah Darah akan ketakutan ketika mereka melihatnya. Tapi imajinasinya terbukti salah. Para penjaga ini sama sekali tidak peduli padanya. Teng Bi, Yan King, Si Yan, Ba Ming dan dua saudara laki-lakinya, Wu Feng dan saudara laki-lakinya, dan Zhuang Zong, 9 penjaga, tidak takut padanya setidaknya setelah mereka melihatnya. Xiu Yaoas lain tidak tahu tentang kekuatan asli Qin Yu, tetapi wali ini tahu. Selain itu, kedua Tuan Dua Hou Fei dan Tuan Tiga Hei Yu sudah sangat kuat, belum lagi Qin Yu. Oh, jika kamu ingin membakar wali saya sampai mati, kamu harus bertanya padaku, kepala gua, jika aku suka itu dulu. Anda benar-benar sedikit banyak, pendiri tua King Xuan. Suara Qin Yu bergema melalui area beberapa ratus li dalam radius di mana 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaoas darah merah Ridge berkumpul untuk menunggu dan melihat. Xiu Yaoas yang tak terhitung jumlahnya semua memalingkan kepala memandang Gua Merah Darah. Mereka hanya melihat Qin Yu berjubah hitam berada di depan 9 penjaga hanya dalam 2 langkah dan menghadapi pendiri tua King Xuan secara langsung. Dia sekarang berbeda dari ketika dia masih wali. Ada senyum tipis di wajahnya saat ini, membuatnya terlihat sangat tenang dan tenang. Dia berdiri tegak seperti lembing. Jubah hitamnya berkibar anggun meskipun tidak ada angin. Begitu King Xuan melihat Qin Yu, dia sedikit mengerutkan keningnya, sepertinya bocah ini tidak biasa sama sekali. Tidak mudah mengalahkannya. Setelah melihat Qin Yu, King Xuan tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Tapi dia berubah pikiran lagi, berpikir, bocah ini hanya wali di bawah Cha Hong jadi dia harus lebih lemah dari Cha Hong. Bahkan jika Cha Hong sendiri ada di sini, dia tidak akan bisa melukaiku, apalagi bocah ini, yang lebih rendah darinya. Petik 2. Ketika King Xuan memikirkan hal ini,
dia menjadi jauh lebih santai sekaligus. Berat, apakah kamu sudah membaca slip giok yang aku siapkan dan kirimkan kepadamu? Apa pilihanmu? Dengan patuh mengundurkan diri dan memberikan gua merah darah kepadaku. Atau dengan keras kepala menolak sampai akhir sehingga aku harus secara pribadi beraksi, membunuhmu, dan menghancurkan jiwamu. Petik 2. King Xuan terlihat sangat sombong. Qin Yu mengerutkan kening. King Xuan, kamu sedikit melebih-lebihkan dirimu sendiri, katanya. Sekarang dia sudah merasa bahwa pendiri tua King Xuan telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. King Xuan tiba-tiba mengucapkan ham dingin. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang keluar dari kursi dan berdiri di udara. Rambutnya yang panjang dan biru lurus seperti anak panah yang tajam dan flap yang ceroboh. Dia menatap Qin Yu dengan dingin. Matanya memancarkan cahaya hijau yang kuat. Berat, aku sudah memberimu beberapa kesempatan untuk menyelamatkan muka tetapi kamu masih berpikir bahwa kamu adalah pemimpin gua dan sangat arogan di hadapanku. Bagus, maka jangan salahkan saya karena tanpa ampun. King Xuan berkata dengan tawa jahat. Kata-katanya mengandung niat membunuh. Namun, Qin Yu tertawa dan menatapnya. King Xuan sangat marah dengan tampilan Qin Yu. Berat, mungkinkah Anda tidak tahu bahwa kekuatan nyata adalah hal yang paling penting di dunia Xiu Yao bawah laut ini? Anda pikir Anda adalah penguasa gua hanya karena penjaga dan penjaga itu telah menerima Anda sebagai penguasa gua. Baiklah, saya akan memberitahu Anda apa kekuatan sebenarnya. Petik 2. Qin Yu mengerutkan kening. Oh, King Xuan, jadi kamu akhirnya siap untuk beraksi. Dia memandang dengan jijik pada para Xiu Yaois di rombongan King Xuan di bawahnya kemudian menatap King Xuan. Mungkinkah kamu takut? Sebuah tanda kepuasan tiba-tiba muncul di hati pendiri tua King Xuan. Apa yang dia harapkan adalah bahwa kepala gua saat ini dengan rela menundukkan kepalanya dan menundukkan dirinya sendiri kepadanya. Ini akan membuatnya merasa lebih bangga daripada membunuh Qin Yu untuk merebut posisi master gua. Tidak, aku sudah menunggu seranganmu. Hanya saja kau terlalu berisik. Qin Yu mengepalkan tinjunya, serangkaian suara retak terdengar tiba-tiba. Wajah-wajah beberapa Xiu Yao as panggung Yuanying dan di atas berubah warna sangat sekaligus, termasuk pendiri tua King Xuan. Alasan untuk ini adalah bahwa para ahli ini tahu suara-suara itu tidak hanya disebabkan oleh tulang-tulang di tinjunya tetapi oleh ledakan udara di telapak tangannya ketika dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Suara-suara itu menunjukkan betapa kuat dan cepatnya tangannya. Orang harus tahu bahwa secara umum ketika para ahli biasa mengepalkan tangan mereka, mereka tidak dapat membuat udara di telapak tangan mereka meledak karena terlalu cepat keluar. Hanya ketika kecepatan mengepalkan tangan melampaui kecepatan udara yang keluar, fenomena seperti itu bisa terjadi. Baiklah, kamu memang punya kekuatan. Sayang sekali, Anda masih tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dari saya. Alis panjang King Xuan bergetar. Palu segi 8 besar segera muncul di tangannya. Ini adalah palu berat kelas suci bermutu tinggi. Baju zirah hitam kemudian muncul di tubuhnya. Sorakan hebat naik dari bawah sekaligus. Para Xiu Yaois di bawah King Xuan itu tampaknya sudah melihatnya membunuh Qin Yu. Kakak, sudah waktunya untuk menyingkirkan kura-kura hitam tua ini. Sebuah suara aneh keluar dari dalam gua merah darah. Seekor monyet yang membawa tongkat hitam di bahunya kemudian berjalan keluar sambil menggelengkan kepalanya. Tubuhnya secara alami mengeluarkan aura yang sangat ganas. Wajah pendiri tua King Xuan segera berubah warna. King Xuan, apakah kamu tidak ingin membakar aku sampai mati dengan nyala api internal kamu? Qin Yu tiba-tiba tertawa. Semua orang di tempat kejadian hanya bisa melihat bahwa ia berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dalam sekejap. King Xuan membuka matanya lebar-lebar ketakutan dan buru-buru mengayunkan palu besarnya. Namun, gerakannya tiba-tiba terhenti. Tubuh Qin Yu muncul lagi tepat di depan King Xuan. Dia mengulurkan tangan kanannya. Pedang pendek biru tua di tangan kanannya kemudian menembus tenggorokan King Xuan. Pendiri tua, Bai Yan menangis dengan suara ketakutan. Bai Yan tahu bahwa pendiri tua telah mencapai tahap dongsu awal dan karena itu, secara teori, jiwanya dapat bergabung dengan Yuanyingnya untuk melarikan diri. Namun, Bai Yan sama sekali tidak tahu bahwa ketika Flaming Sword milik Qin Yu menembus tenggorokan King Xuan, sebagian dari Stellar Flame segera memasuki tubuhnya. Sebelum Yuanying King Xuan bisa melarikan diri, bagian dari Stellar Flame membungkusnya. Lepaskan aku, tolong luang aku.
Yuanying Qingxuan menangis ketakutan. Apakah kamu tidak ingin membakar aku sampai mati dengan nyala api kamu? Saya akan memberi Anda rasa obat Anda sendiri, kata Qin Yu melalui akal budinya. Dia memiliki kontrol yang sangat baik terhadap apinya sendiri sehingga meskipun bagian dari apinya saat ini berada di dalam tubuh Qingxuan, itu tidak merusak tubuh Qingxuan. Dengan tangisan sedih, jiwa Qingxuan akhirnya hancur. Qin Yu menyebalkan bahwa Yuanying ke cincin spasial secara langsung. Dia tidak bisa menahan senyum samar karena dia baru saja memperoleh tahap Dongsu awal Yuanying dengan mudah. Dia menarik pedangnya. Darah segera menyembur dari tenggorokan pendiri tua Qingxuan. Namun, Qin Yu telah pindah beberapa meter secara instan seolah-olah dia telah menggunakan teleportasi. Bang! Mayat Qingxuan jatuh tanpa daya kemudian melayang tanpa henti di air lautan. Tertegun. Beberapa ribu Xiu Yaois di bawah Qingxuan tercengang oleh adegan ini, begitu juga 5.000 penjaga gua merah darah, 9 penjaga dan 50.000 hingga 60.000 Xiu Yaoas di Blood Red Ridge juga. Bagaimana ini mungkin? Bai Yan berkata pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Namun, para Xiu Yao lainnya sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Qingxuan adalah ahli tahap Dongsu awal tetapi dia tidak dapat bertahan hanya dengan satu langkah yang dieksekusi oleh Qin Yu dan tenggorokannya ditembus. Yang paling mengejutkan adalah kecepatan Qin Yu. Kecuali Hou Fei, semua ahli di tempat kejadian tidak dapat melihat bagaimana Qin Yu bergerak sama sekali. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa energi dan kekuatan adalah hal terpenting bagi seorang ahli. Tetapi sekarang mereka telah menyadari bahwa kecepatan ekstrim juga merupakan senjata yang menakutkan. Semua orang, suara Qin Yu naik, semua Xiu Yaoas itu tidak lagi berani membuat suara. Mereka memusatkan perhatian mereka untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Mereka menghormati individu yang kuat sehingga siapa di antara mereka yang tidak akan menghormati Qin Yu setelah dia menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Hari ini Qingxuan ingin merebut posisi tuan gua saya, tetapi, suaranya berubah dingin, untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika Anda berusaha untuk memperjuangkan posisi ini dengan kekuatan yang tidak memadai seperti Qingxuan, Anda hanya akan terbunuh. Petik 2. Dia dengan dingin menyapu matanya ke semua orang di tempat kejadian. Saya tidak ingin melihat tempat lain seperti pijakan Qingxuan di wilayah Gua Merah Darah. Saya ingin semua orang di area radius 8 juta li ini menjadi jelas bahwa hanya ada satu penguasa, yaitu Gua Merah Darah. Siapapun yang menentang saya akan menjadi sia-sia dan jiwa mereka dihancurkan. Petik 2. Sombong, tidak ada perlawanan yang diizinkan. Ada hampir 100 ahli panggung Yuanying di wilayah Gua Darah Merah. 40 hingga 50 dari mereka tinggal di Bukit Merah Darah meskipun mereka bukan wali. Mereka juga akan mendengarkan perintah Gua Merah Darah dalam situasi serius. Tampaknya Qingxuan Ridge memiliki 20 hingga 30 ahli panggung Yuanying. Petik 2. Qin Yu tiba-tiba naik ke Bai Yan. Aku bertanya padamu semua, apakah Anda ingin terus mengikuti jalan lama Qingxuan? Kamu harus tahu bahwa kamu akan mengalami nasib yang sama seperti dia berjalan di jalan ini. Tepat setelah mengatakan ini, dia berbalik dan kembali ke Gua Merah Darah. Bai Yan pintar jadi dia mengerti apa yang dikatakan Qin Yu. Pada awalnya Qin Yu mengatakan dia tidak ingin melihat tempat pemberontak lain seperti Qingxuan Ridge dan jika tempat seperti itu muncul, itu akan dihancurkan sepenuhnya. Jadi, sekarang, menilai dari apa yang secara pribadi dikatakan Qin Yu kepadanya, pemimpin Qingxuan Ridge, dia tahu bahwa dia telah diberikan dua jalur. Mematuhi Qin Yu, dia akan hidup. Menentang Qin Yu, dia akan mati. Bai Yan mengepalkan giginya, dia telah membuat keputusan. Setelah memasuki Gua Merah Darah, Qin Yu dan Hou Fei berjalan kembali ke rumah Gunung Lei berdampingan. Haha, itu luar biasa, kakak, benar-benar hebat. Sebuah pedang melalui tenggorokan. Hou Fei sangat bersemangat, dia kasar dan haus darah jadi jika seseorang mengganggunya, dia hanya ingin menghancurkan mereka sampai mati dengan tongkatnya. Jika pada awalnya Qin Yu tidak mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat, dia akan membunuh seseorang yang begitu sombong seperti Qingxuan sejak awal. Mendengar kata-kata Hou Fei, Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Kali ini dia telah berperilaku sedemikian sombong tetapi sebenarnya dia tidak ingin melakukannya. Dia adalah tipe yang hanya peduli dengan orang-orang yang ada di sisinya, jadi mengapa dia ingin mengendalikan orang asing itu? Namun,
Ini adalah dunia Xiu Zhen dan Qin Yu tahu bahwa jika ia tampak lembut dan tidak berbahaya, para Xiu Yaoas itu akan memandang rendah dirinya. Ini adalah aturan di dunia Xiu Zhen bahwa hanya individu yang kuat yang dihormati. Karena itu ia harus menaklukkan semua orang dengan kesombongan sedemikian rupa untuk membuat mereka mengerti bahwa ia adalah penguasa dari area radius 8 juta li ini. Sekarang tidak ada seorang pun di sini yang akan berani memberontak melawannya karena setiap pemberontak akan benar-benar dihancurkan. Dia hanya bisa mendapatkan kontrol total dari wilayah radius 8 juta li ini dengan melakukan ini. Seiring berjalannya waktu, hasilnya mengonfirmasi bahwa metode Qin Yu benar. Populasi Blood Red Ridge dengan cepat meningkat. Tidak hanya Xiu Yaoas King Xuan Ridge berimigrasi ke Blood Red Ridge, beberapa Xiu Yaoas tahap Yuanying lainnya juga pindah ke sini karena mereka takut pada Qin Yu. Beberapa Xiu Yaoas panggung Yuanying bahkan meminta untuk menjadi wali. Hanya dalam sebulan, seluruh punggung merah darah telah menjadi stabil seperti panel besi dengan setiap Xiu Yaoas di sini mendengarkan perintah gua merah darah. Dapat dikatakan bahwa persuasifan gua merah darah sekarang jauh lebih kuat daripada selama masa Cha Hong. Alasan untuk ini adalah bahwa Master Gua Qin Yu bahkan lebih kuat daripada Cha Hong. Namun, berita ini menyebar sangat cepat dan gua kerang hebat, yang berada di dekat gua merah darah, dengan cepat mendengarnya. Chapter 137 Book 6. B6C6, Paman Lan, seorang ahli sejati. Di Gua Cakar Perak, salah satu dari 8 gua di bawah Aula Iblis 9. Saat ini Gua Cakar Perak sedang mengadakan pertunjukan akbar. Berbagai macam hidangan lezat dan anggur berkualitas telah disiapkan dengan baik. Gadis-gadis cantik juga melakukan tarian di aula utama. 3 bersaudara, Di Jian, Di King dan Di Luan, duduk tinggi di aula utama menikmati nyanyian dan tarian. Itu benar-benar terlalu jauh dari aula iblis 9 ke gua merah darah sehingga 3 ahli ini tidak bisa bergerak sepanjang waktu. Setelah bergegas setiap 1 atau 2 bulan, mereka akan berhenti di sebuah gua untuk beristirahat. Yang mulia 3, Yukian ingin minum bersulang untukmu. Seorang wanita lapis baja keperakan mengangkat cangkirnya dan berkata. Master Gua Cakar Perak, Yukian, adalah seorang wanita, yang juga telah mencapai tahap dongsu awal. Ada suasana kepahlawanan dan keberanian tentang dirinya, yang membuatnya berbeda dari Gua Merah Darah, Yan King dan Xian, yang menggoda. Sikapnya sangat cepat dan ganas, memberikan perasaan kejam. Mungkin hanya karena kekejaman inilah Yukian mampu menjadi penguasa 9 juta li wilayah radius Gua Perak. Kianer, tidak perlu terlalu banyak berdiri di upacara, kata Di King sambil tersenyum. Dia, Di Jian dan Di Luan masih mengangkat gelas mereka dan minum bersamanya. Meskipun Di King bersikap baik padanya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu jika perlu. Bagi Xiu Zenis, daya tarik seks jelas bukan penentu perilaku mereka. Setelah 3 ronde, Di Jian dan saudara-saudaranya merasa sangat baik. Mereka terus minum sambil menikmati nyanyian dan tarian. Tiba-tiba Di King mengerutkan kening. Pemancar muncul di tangan kanannya. Begitu dia menyapu dengan akal sucinya, wajahnya berubah warna. Baik Di Jian dan Di Luan menatapnya. Apa yang terjadi, saudara kedua? Di Luan buru-buru bertanya. Melihat bahwa wajah Di King telah berubah warna, dia tahu bahwa sesuatu yang serius telah terjadi. Di bawah mereka, melihat ekspresi 3 keagungan, Yukian segera melambaikan tangannya ke penari. Mereka berhenti menari sekaligus dan pergi ke satu sisi aula utama. Anda kian mengatakan apa-apa juga sehingga dia tidak akan mengganggu 3 keagungan. Di King pertama-tama melambaikan tangannya, mengatur mantra pembatas di sekitar mereka bertiga. Dia tidak ingin membiarkan Yukian dan yang lainnya tahu tentang bisnis mereka. Dia kemudian berkata sambil menghela nafas, saudara ketujuh, prediksi Anda cukup bagus. Kura-kura tua itu, King Xuan, memang sudah mati. Petik 2 titik. Wajah Di Luan dan Di Jian berubah warna. Kakak kedua, lalu orang itu bernama Liu Xing atau sesuatu yang sangat mencurigakan. Mungkin dia pembunuh saudara ke-8, mata Di Luan berkilauan karena kedinginan. Selama periode waktu ini, mereka selalu memikirkan siapa pembunuhnya sebenarnya. Di Jian tiba-tiba berdiri, ayo segera pergi. Kami akan menangkap kawan Liu Xing itu secara langsung. Tidak masalah jika dia bukan pembunuhnya, mari tangkap dia dulu. Petik 2 titik. Tunggu sebentar, saya belum selesai mengatakan, Di King berkata acuh tak acuh. Di Jian dan Di Luan menatapnya lagi.
Mungkinkah ada sesuatu yang lain, saudara kedua? Diluan bertanya dengan ragu. Di King berkata dengan anggukan, pesan yang dikirim oleh guru Great Shell Cave mengatakan bahwa Liu Xing hanya perlu satu langkah untuk membunuh King Xuan. Menggunakan hanya satu gerakan untuk membunuh ahli panggung Dongsu awal, kekuatannya sangat menakutkan. Petik 2 titik titik. Satu langkah. Diluan tercengang. Kali ini, di antara mereka bertiga, Di Jian berada di tahap akhir Dongsu, Di King berada di tahap tengah Dongsu dan Diluan, yang paling lemah, hanya pada tahap awal Dongsu. Bahkan di antara 9 majelis 9 Demon's Hall, Diluan juga menempati peringkat terakhir dalam kekuasaan. Dia membunuh seorang ahli tahap awal Dongsu dalam satu gerakan. Betapa kuatnya dia, Diluan mengerutkan kening. Sepertinya dia cukup kuat untuk membunuh saudara ke-8. Wajah Di Jian tanpa ekspresi tetapi niat membunuh melonjak di matanya. Tidak masalah seberapa kuat dia, jika dia pembunuh saudara ke-8, dia pasti tidak akan melarikan diri dari telapak tanganku. Dia benar-benar terlihat seperti dewa galak saat ini. Di King perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Liu Xing kawan itu mampu membunuh King Xuan bukan karena energinya yang kuat tetapi berkat kecepatannya yang menakutkan. Kecepatan, baik Di Jian dan Diluan menjadi ragu. Di King berkata dengan anggukan, itu benar, kecepatannya. Menurut pesan itu, kecepatan Liu Xing benar-benar menakutkan. Master Great Shell Cave menebak bahwa dia mengandalkan kecepatannya untuk mendekati King Xuan secara instan, membuatnya tidak mungkin bagi King Xuan untuk mengetahui jalur perjalanannya. Dan pada akhirnya menembus tenggorokan King Xuan dengan pedang. Petik 2 titik titik. Mampu membunuh ahli panggung Dongsu awal dalam satu gerakan, kecepatannya sangat cepat. Tidak heran namanya adalah Liu Xing. Di Jian memuji. Di King berkata dengan anggukan, sekarang sepertinya pemimpin gua Liu Xing sangat mungkin adalah pembunuhnya. Dia tersangka utama. Petik 2 titik titik. Namun Diluan sedikit menggelengkan kepalanya, mengatakan, kakak kedua, sekarang kita tidak harus membuat penilaian subjektif. Jika Anda adalah pembunuh saudara laki-laki ke-8 dan Cha Hong dan mendapatkan salah satu dari 9 pedang, apa yang akan Anda lakukan? Bisakah Anda menampilkan kekuatan Anda secara terbuka dan menjadi pemimpin gua yang baru? Petik 2 titik titik. Di King kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada mencela diri sendiri, saudara ketujuh, aku memang tidak sepintar kamu. Anda benar, jika saya mendapat satu dari 9 pedang, saya pasti akan bersembunyi di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun dan berlatih keras. Ketika saya cukup kuat untuk menyaingi para ahli seperti Azure Dragon, saya akan mengeluarkan pedang giok dan pergi bersama mereka untuk membuka 9 Sword Immortal Mansion. Petik 2 titik titik. Tepatnya, apakah gua merah darah itu benar-benar penting dibandingkan dengan 9 pedang Immortal Mansion? Kata Diluan sambil tersenyum. Di King berkata dengan anggukan, aku mengerti maksudmu. Liu Xing kawan itu sekarang telah menjadi penguasa gua merah darah dengan sangat terbuka sehingga dia tidak mungkin menjadi pembunuhnya, bukan? Petik 2 titik titik. Tidak, Diluan menggelengkan kepalanya. Di King dan Di Jian menatapnya. Diluan mengatakan, saya tidak tahu banyak tentang karakternya. Bagaimana jika dia bisa menebak pemikiran kita sehingga dia sengaja tidak bersembunyi dan, malah, membuat dirinya terlihat. Jadi, Liu Xing masih menjadi tersangka. Setelah mengatakan ini, Di King dan Di Jian agak bingung. Saudara laki-laki ketujuh, beberapa waktu yang lalu Anda mengatakan Liu Xing berada di atas kecurigaan, sekarang Anda mengatakan bahwa dia seorang tersangka. Apa maksudmu sebenarnya? Di King menanyainya dengan cermat. Diluan berkata sambil tersenyum, saudara kedua, saudara keenam, saya mengatakan ini untuk membuat Anda mengerti bahwa Liu Xing adalah tersangka tetapi dia bukan satu-satunya tersangka. Kita tidak boleh sepenuhnya berpikir bahwa dia adalah pembunuh karena jika kita melakukannya, kita mungkin akan kehilangan pembunuh yang sebenarnya. Petik 2 titik titik. Haha, aku sudah mendapatkannya, kakak ketujuh. Liu Xing adalah tersangka tetapi kami tidak bisa memusatkan seluruh perhatian kami padanya. Kita harus melihat orang lain juga, kan? Di King memahami hal ini. Diluan berkata dengan anggukan, itu benar. Kami harus memperhatikan semua tersangka dan tidak bisa memusatkan seluruh perhatian kami pada siapapun. Salah satu tersangka bisa menjadi pembunuh saudara ke-8. Jika kita tidak bisa mengetahui siapa yang membunuh saudara laki-laki ke-8, maka, kita akan membunuh mereka semua. Petik 2 titik titik. Mata Diluan memancarkan dingin. Dia lebih suka membunuh 1000 tersangka daripada melewatkan satu. Bagus,
Kalau begitu ayo kita pergi sekarang. Kami harus menyelidiki secepatnya. Semakin lama kami menunggu untuk memulai, semakin sulit untuk diselidiki. Diluan segera berdiri dan berkata. Dijian dan Diking mengangguk. Mereka kemudian menghapus mantra pembatas di sekitar mereka sekaligus. Ketiga keagungan saya sudah menyiapkan kamar yang sangat bagus untuk Anda. Apakah Anda ingin istirahat? Kata Yukian tersenyum. Diking berkata dengan menggelengkan kepalanya, Kianer, kita harus melanjutkan perjalanan kita sekarang. Setelah berkata, dia segera terbang keluar dari aula utama bersama Dijian dan Diluan. Mereka kemudian bergegas keluar dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka menghilang dari bidang visi Yukian. Baru sekarang Yukian menghela nafas lega. Ketika para bangsawan dari 9 Iblis Hall ada di sini, dia tidak berani untuk tidak bijaksana sedikit pun dan benar-benar sangat tegang. Kiaur, Laner, datang ke sini. Dia mengatakan kepada dua penari tidak jauh darinya. Matanya menyala, di Gua Merah Darah. Saat ini jumlah wali Gua Merah Darah telah mencapai 16. Awalnya ada lebih banyak lagi ahli panggung Yuanying yang meminta untuk menjadi wali tetapi karena, pertama, hanya ada sejumlah rumah halaman di bagian timur, dan kedua, jika ada terlalu banyak wali. Jumlah penjaga yang didistribusikan kepada masing-masing dari mereka akan terlalu sedikit, jumlah wali telah ditetapkan pada 16. Selain itu, meskipun para ahli tahap Yuanying yang tinggal di Blood Red Ridge bukan wali, mereka masih akan mendengarkan perintah Gua Merah Darah di persimpangan kritis. Di balkon lantai 2 rumah Gunung Lei. Balkon ini memiliki panjang 6 hingga 7 meter dan lebar 3 hingga 4 meter sehingga memiliki luas yang relatif besar. Kamu masih membaca buku, kakak. Ini sangat membosankan. Hari ini aku memberikan omelan pada para penjaga di aula utama. Kakak, itu sangat menarik. Tapi mereka sebenarnya perlu dimarahi. Mereka hanya tahu bagaimana menikmati diri sendiri dan kurang pelatihan. Petik 2. Hou Fei duduk di satu sisi Qin Yu. Qin Yu meletakkan buku tua yang sedang dibacanya dan berkata sambil tersenyum kepada Hou Fei, Fei, selama periode waktu ini, Gua Merah Darah telah dijalankan sepenuhnya oleh Anda. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat bersemangat. Di masa lalu Anda mengatakan Anda akan menempati gunung dan menjadi bos. Ini berarti Anda suka mengelola bawahan, bukan? Mulai sekarang, saya akan memberikan seluruh Gua Merah Darah kepada Anda. Xiao Hei dan aku tidak akan mengelolanya. Hanya temukan aku dan Xiao Hei jika sesuatu yang penting muncul, oke? Petik 2. Qin Yu telah sebagian besar sendirian sejak dia masih kecil sehingga dia terbiasa menyendiri. Adapun Xiao Hei, dia menyendiri dan bangga sehingga dia tidak suka mengelola sejumlah besar bawahan juga. Sebaliknya, Hou Fei suka perasaan diikuti oleh rombongan besar dan menjadi bos. Haha, sangat bagus, ini benar-benar sangat bagus. Ngomong-ngomong, ada 3 posisi di aula utama sehingga Anda 2 bisa datang kapan pun Anda mau. Tapi saya akan datang setiap kali Anda ingin mengadakan pertemuan. Hou Fei sangat bersemangat sehingga ia membuat dukun aneh dan menggaruk kepalanya. Qin Yu tersenyum. Di tempat seperti dunia Xiuyao ini, peran utama kepala gua adalah mengandalkan intimidasi pribadinya untuk sesekali memberi perintah dan tidak mengelola bawahannya setiap hari. Tentu saja, akan jauh lebih baik jika bawahan dikelola setiap hari. Fei, tongkat hitammu ini terbuat dari bahan yang sangat aneh. Kelas berapa itu? Qin Yu bertanya pada Hou Fei. Hou Fei kaget. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Tetapi saya merasa bahwa tongkat ini setidaknya tidak lebih rendah dari senjata suci kelas atas. Guru memberi saya tongkat hitam ini ketika saya masih kecil. Saya selalu membawanya sepanjang waktu. Itu juga tidak pernah mengecewakan saya. Petik 2. Qin Yu mengangguk. Tidak aneh baginya untuk bertanya demikian. Dia telah melihat semua jenis senjata suci, yang kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan bahkan kelas atas, tetapi dia belum pernah melihat senjata seperti tongkat hitam Hou Fei. Dilihat dari penampilan, itu seperti tongkat hitam normal. Tapi tongkat hitam ini jelas tidak kalah dengan senjata suci kelas atas. Kamu bilang Paman Lan memberimu tongkat hitam ini. Qin Yu tiba-tiba berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Hou Fei. Hou Fei berkata dengan anggukan, saya mulai mengikuti Paman Lan ketika saya masih kecil jadi tentu saja semua barang saya diberikan kepadanya olehnya.
Jika dia tidak melakukannya, lalu siapa yang akan memberi saya? Petik 2 titik titik. Benar, apakah kamu tahu seberapa kuat Paman Lan sebenarnya? Ketika saya berada di jurang, saya merasa bahwa dia tidak terduga. Anda adalah muridnya sehingga Anda harus tahu tentang kekuatannya, bukan? Dia membuat keputusan tertentu sejak lama. Sekarang dia hanya mengumpulkan beberapa informasi tambahan yang berkaitan dengannya. Hou Fei berkata dengan tatapan tajam, jangan meragukan kekuatan tuanku, kakak. Dia begitu kuat sehingga Anda tidak bisa membayangkannya. Di masa lalu saya pernah memasuki mode mengamuk dan merasa bahwa saya terlalu kuat dalam keadaan itu tapi, dia menjatuhkan saya hanya dengan serangan telapak tangan. Petik 2 titik titik. Jantung Qin Yu berdetak kencang. Serangan telapak Ko. Qin Yu tentu tahu betul seberapa kuat Hou Fei. Dia adalah binatang ilahi sehingga bahkan tanpa menggunakan mode mengamuk dia sudah sangat kuat. Begitu dia memasuki mode mengamuk, dia akan menakutkan. Qin Yu bahkan berpikir bahwa, dalam keadaan itu, Hou Fei bisa menjadi musuh yang layak untuk dilong dari Nine Demons Hall. Namun, bahkan dalam keadaan itu, Hou Fei dipukul pingsan oleh Paman Lan dengan serangan telapak tangan. Benar, setelah sadar, apakah Anda merasa tidak enak badan dengan cara apapun? Tanya Qin Yu lagi. Hou Fei berkata sambil tersenyum, tidak, saya tidak. Guru jauh lebih kuat dari saya sehingga telapak tangannya cukup untuk menjatuhkan saya dan tidak menyakiti saya sama sekali. Surga tahu berapa kali lebih kuat dari saya dia sebenarnya. Hou Fei tidak bisa menahan kagum. Ini juga alasan mengapa Hou Fei tidak pernah berani mengeluh ketika Paman Lan menyuruhnya melakukan sesuatu. Sangat kuat, Qin Yu senang. Ketika dia memikirkan apa yang akan terjadi jika dia membunuh Ditong, dia berpikir bahwa dalam skenario kasus terburuk, Balai 9 Iblis ingin memburunya. Tepat sebelum dia beraksi, dia ingat Paman Lan, seorang ahli sejati yang benar-benar tak terduga baginya. Qin Yu merasa bahwa Paman Lan sangat kuat, sangat kuat. Setidaknya dia bahkan tidak bisa merasakan petunjuk tentang kekuatan Paman Lan. Karena itu, ia berani membunuh Ditong dan menduduki Gua Merah Darah bersama dua saudara lelakinya. Jika pada akhirnya Balai 9 Iblis benar-benar memburunya, ia dan saudara-saudaranya akan bertempur melawannya. Mengingat kemampuan mereka, mereka pasti bisa mengguncang 9 Demons Hall. Bahkan jika mereka menderita kekalahan, mereka masih bisa lari ke Paman Lan dan memintanya untuk membantu mereka. Qin Yu benar-benar percaya diri tentang kecepatannya. 2 hari kemudian, Qin Yu mengucapkan selamat tinggal pada Hei Yu dan Hou Fei. Menurut perhitungannya, ada beberapa bulan tersisa sebelum anggota 9 Demons Hall tiba. Namun dia masih memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke jurang di muka. Oleh karena itu tiga bersaudara harus berpisah walaupun mereka tidak mau. Xiao Hei, ini adalah 2 kristal kelas atas. Penusukmu hanyalah senjata suci bermutu tinggi. Jika Anda pikir mereka tidak cukup, saya masih memiliki potongan lain. Sebelum pergi, Qin Yu memberi Hei Yu 2 bongkahan kristal. 1 potong sudah cukup. Hei Yu menerima sepotong dan tidak menyentuh yang lain. Qin Yu mengambil kembali potongan lainnya tanpa mengatakan apa-apa. Sudah tidak perlu untuk cadangan di antara mereka. Di satu sisi, Hou Fei tidak puas. Kakak, kamu memberi burung berbulu itu kristal kelas atas, tapi mengapa kamu tidak memberiku 1? Katanya kesal. Tongkat hitammu sudah tidak lebih lemah dari senjata suci kelas atas. Jika Anda masih menginginkan kristal kelas atas maka berikan saya tongkat hitam itu. Kata Qin Yu tersenyum. Hou Fei segera memeluk tongkat hitamnya lalu memadukannya dengan tubuhnya. Baiklah, mari kita berhenti mengobrol. Saya berangkat sekarang. Kalian berdua bisa memberitahu Wali Bahu aku sedang melakukan latihan tertutup. Paham, Qin Yu menatap kedua kakaknya dengan tersenyum. Hei Yu dan Hou Fei mengangguk. Flaming pedang biru tua segera muncul di bawah kaki Qin Yu. Energi bintang emasnya kemudian mengalir melalui tubuh dan pedangnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di kejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Chapter 138 Book 6 B6C7, Psikis. Jurang kurang dari 1 juta li dari punggung merah darah dan Qin Yu telah menjadi hampir 10 kali lebih cepat dari sebelumnya sehingga ia hanya membutuhkan 1 hari untuk mencapai jurang. Bahkan naga air iblis-iblis dari Nine Demons Hall tidak dapat membayangkan kecepatannya. Pakar tahap meteor akhir dapat mengandalkan kecepatan dan pelanggaran terkonsentrasi untuk melawan Siuxianis tahap Dongsu.
Ini berarti bahwa ahli tahap meteor akhir setidaknya lebih unggul daripada Siuxianis tahap Dongsu dalam kecepatan. Karena itu, mudah untuk membayangkan seberapa cepat Qin Yu. Dia bergegas ke pintu masuk jurang. Pada pandangan pertama, hanya ada pegunungan yang terus-menerus di sekitar tempat ini. Orang luar pada dasarnya tidak akan dapat melihat bahwa ada jurang yang tersembunyi di sini. Kakak Liu Xing. Tidak, kakak, Qin Yu. Petik 2 titik titik. Seorang gadis berpakaian ungu yang tampaknya berusia remaja awal bergegas keluar melalui flora di dasar lautan dan berteriak keras kegirangan begitu dia melihat Qin Yu. Dia berbalik untuk melihat dan tertawa terbahak-bahak, "Yan Zi kecil, mengapa Anda keluar dari jurang? Itu membosankan di dalam jadi aku keluar untuk berjalan-jalan." Yan Zi membuka mulut kecilnya lebar-lebar dan berkata. Skala ikan ungu di antara alisnya bersinar. Rambut ungu, yang cukup panjang untuk mencapai pinggulnya, mengalir bebas. Yan Zi tiba-tiba berkata dengan mata cerah, "Ayo pergi, saudara Qin Yu. Pergilah dengan saya ke jurang. Sis liar pasti akan sangat senang begitu dia tahu bahwa Anda telah kembali. Cepat, jangan lamban." Saat dia mengatakan ini, dia memegang tangan Qin Yu dan menariknya sambil bergegas di sebuah jurang. Sebelum Qin Yu dan Yan Zi menabrak jurang, mereka menghilang. Setelah memasuki jurang, ketika Qin Yu melihat tanaman dan pemandangan yang akrab itu, matanya tidak bisa menahan cerah. Di masa lalu, dia tinggal di jurang ini selama 3 tahun. Sekarang, setelah kembali ke jurang, ia merasa seolah telah melepaskan diri dari pertumpahan darah di luar dan ketenangan mentalnya telah dipulihkan. Ting gelombang-gelombang, suara sitar terdengar dan kemudian musik yang dikenalnya naik. Qin Yu berdiri di luar rumah bambu dan menutup matanya untuk mendengarkannya dengan tenang. Ada senyum tipis di sudut mulutnya selama ini. Ketika dia mendengarkan musik, waktu sepertinya berlalu sangat cepat. Ketika musik berhenti, Qin Yu membuka matanya. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yan Zi sudah pergi ke rumah bambu. Setelah beberapa saat, beberapa Xiu Yaoas berkumpul. Semuanya hidup di jurang. Mereka dan Qin Yu juga sangat akrab satu sama lain. Setiap dari mereka menyambutnya. Kakak Liu Xing. Oh, benar, itu kakak laki-laki, Qin Yu. Xiu Yaois yang gemuk dengan cangkang kura-kura hitam di punggungnya berteriak kegirangan. Qin Yu berkata sambil tersenyum ketika dia melihatnya, "Jadi, kau, Fatih. Ada juga Tini dan Silver Shell di sini. Fei Fei belum pernah ke sini untuk beberapa saat, jadi, tanpa ada yang mengalahkanmu, waktumu pasti sudah berlalu dengan sangat nyaman, kan?" Dia menatap tersenyum pada para Xiu Yaois di hadapannya. Xiu Yaois yang gemuk dengan cangkang kura-kura hitam menggelengkan kepalanya beberapa kali dan berkata dengan puas, "Tentu saja itu nyaman. Sekarang saya bisa tidur selama 3 hari dan malam tanpa diganggu oleh siapapun. Ketika saya tidak punya pekerjaan, saya bisa bermain catur dengan Tini dan yang lainnya." Permainan yang diajarkan Go Paman Lan benar-benar menarik. Petik 2 titik titik. Hanya saja, dia mengerutkan kening, kadang-kadang aku masih agak merindukan Bos Hawk. Silver Shell, yang membawa 2 belati, sedang mempertimbangkan. Sepertinya dia agak merindukan Hou Fei juga. Ya ampun, kau benar-benar belum dikalahkan. Lelucon Qin Yu. Baiklah, kalian terus bermain. Saya masih punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Paman Lan. Dia mengucapkan selamat tinggal pada beberapa Xiu Yaoas ini kemudian langsung menuju ke rumah bambu. Setelah memasuki rumah, dia melihat sekilas bahwa Paman Lan diam-diam menikmati teh di halaman. "Kemarilah, Qin Yu." Dia sedikit mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk dan berjalan ke Paman Lan seperti ketika dia berada di rumah bambu ini sebelumnya. Setelah Qin Yu duduk, Paman Lan membalikkan tangannya dan cangkir teh muncul. Dia mengisinya untuk Qin Yu, yang menghirup aroma teh dengan hati-hati. "Paman Lan, ini teh 100 Leavet Anda, kan? Ketika dia di sini sebelumnya, dia sudah minum teh 100 Leavet ini beberapa kali. Sepertinya kamu masih ingat," kata Paman Lan tersenyum. "Baiklah, Qin Yu, katakan, mengapa Anda datang untuk menemukan Paman Lan Anda? Jangan beritahu saya bahwa Anda datang untuk minum teh bersamaku. Saya pikir jika Anda mengatakan Anda datang untuk melihat Lier, itu masih agak bisa dipercaya." Dia bercanda. Setelah nama Lier disebutkan, Qin Yu menoleh dan melihat kamarnya. Dia tidak bisa membantu memusatkan energinya di telinganya untuk mendengarkan percakapan antara Nona Lier dan Yan Zi di ruangan itu. "Yan Zi,
Bunga apa ini? Di mana Anda mendapatkannya? Sangat indah. Mengapa saya tidak melihatnya ketika saya keluar? Suara Miss Lear naik. Hehe, ada sebuah pulau tidak jauh dari sini di permukaan laut. Saya pergi ke sana untuk memetiknya. Masih ada banyak bunga di sana, tetapi jenis bunga ini hanya hidup di darat dan tidak dapat tumbuh di laut. Saya harus meletakkannya di gelang penyimpanan saya untuk membawanya ke sini. Petik 2 titik titik. Apa yang kamu dengarkan, bocah? Suara Paman Lan tiba-tiba naik di telinganya. Ah, Qin Yu bangun dengan kaget dan menatap Paman Lan, yang tampaknya tersenyum tanpa tersenyum. Ini? Ah, benar, Paman Lan, barusan kamu bertanya mengapa aku kembali ke sini, bukan? Saya sudah kembali karena masalah yang sangat penting dan saya butuh bantuan Anda untuk itu. Petik 2 titik titik. Paman Lan berkata dengan tidak puas, jangan mengubah topik pembicaraan. Qin Yu hanya bisa tersenyum dan bertindak bodoh. Aku bisa menebak apa yang kamu ingin aku lakukan. Anda mencari masalah di luar dan musuh terlalu kuat untuk Anda percaya diri menangani mereka sehingga Anda ingin saya membantu Anda, kan? Paman Lan menatap Qin Yu dan berkata sambil tersenyum. Qin Yu tiba-tiba merasa bahwa pandangan Paman Lan memberinya sepertinya bisa melihat melalui benaknya. Ahli, dia benar-benar ahli. Qin Yu kagum dalam hati. Tidak ada gunanya berbohong jadi dia berkata dengan tulus, saya meminta masalah dengan membunuh naga air iblis ungu. Tetapi tidak ada bahaya untuk saat ini karena musuh masih tidak tahu bahwa saya adalah pembunuhnya. Saya datang untuk meminta bantuan Anda kalau mereka menemukan kebenaran. Anda juga tahu temperamen Fei Fei. Jika pertarungan nyata terjadi, ia tidak akan bisa menahan diri. Anda tidak ingin melihat Fei Fei dan saya dipukuli sampai mati oleh musuh kami, bukan? Petik 2 titik titik. Membunuh naga air setan ungu. Tidak, ini bukan sumber masalah. Mata bijak Paman Lan menatap Qin Yu, sumber masalahmu adalah pedang giok itu. Tapi itu juga bisa menjadi berkah bagimu. Petik 2 titik titik. Qin Yu tercengang. Paman Lan, kamu. Dia terpana. Mungkinkah Paman Lan adalah peramal? Dia hanya mengatakan kepada Xiao Hei dan Hou Fei bahwa dia mendapatkan pedang giok itu. Selain itu, tak satu pun dari mereka yang memberitahu Paman Lan tentang hal itu, jadi bagaimana Paman Lan bisa mengetahuinya? Ini benar-benar agak terlalu menakutkan. Kamu pikir bisa membodohiku dengan sedikit kelicikan. Pedang batu giok itu menyusahkan, tetapi kamu memenuhi syarat untuk memilikinya, kata Paman Lan setelah merenung sejenak. Qin Yu mendengarkannya dengan cermat. Semakin dia berkomunikasi dengan Paman Lan, semakin dia menemukan Paman Lan tak terduga. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa Paman Lan memperlakukannya dengan sangat baik. Dia juga percaya bahwa semua yang dikatakan dan dilakukan Paman Lan adalah untuk kepentingannya. Tuan Liu Xing, oh, Tuan Qin Yu, Anda telah kembali. Nona Lear keluar dari kamarnya. Dia dibalut warna biru dan rambutnya yang panjang diikat hanya dengan ikat rambut. Yan Zi ada di sampingnya. Jelas Nona Lear sangat senang melihat Qin Yu. Mereka telah berpisah untuk waktu yang lama sehingga ketika Qin Yu melihatnya lagi, matanya bersinar. Dia segera berkata, Nona Lear, saya sudah kembali kali ini karena saya punya beberapa hal untuk dibahas dengan Paman Lan. Saat Paman Lan melihat ekspresi Qin Yu saat ini, ekspresi wajahnya berubah beberapa kali. Matanya juga sedikit memerah, sekarang Nona Lear juga memperhatikan perubahan dalam ekspresinya. Meskipun menjadi orang yang tenang dan alami, dia menjadi cemas dan buru-buru berkata, apakah ada masalah, Paman Lan? Tidak seperti orang luar, dia tahu apa yang terjadi padanya sebelumnya. Qin Yu juga menatap Paman Lan dengan takjub. Selama 3 tahun tinggal di rumah bambu ini sebelumnya, Paman Lan pernah memiliki ekspresi ini dalam pembicaraan di antara mereka juga. Dalam 3 tahun itu, dia hanya melihatnya sekali. Qin Yu, aku akan memberimu saran. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Paman Lan berkata dengan dingin kepada Qin Yu. Qin Yu menatapnya. Paman Lan berkata dengan tegas sambil menatap Qin Yu, Anda harus jujur pada perasaan Anda, apapun yang terjadi nanti. Untuk bertahan hidup di dunia ini, Anda harus menahan diri pada banyak kesempatan, tetapi jika Anda menahan diri terlalu banyak, sesuatu yang membuat Anda merasa menyesal selama sisa hidup Anda dapat terjadi. Ingat, kadang-kadang, Anda harus jujur pada diri sendiri bahkan jika Anda akan mati karena ini. Petik 2 titik titik. Paman Lan. Nona Lear menatapnya dan berseru. Paman Lan berkata dengan lambaian tangannya, lebih,
Anda dan Qin Yu bisa terus mengobrol. Tidak perlu peduli dengan saya, setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangan. Sebuah batu segera terbang ke tangannya. Ia kemudian memancarkan banyak sinar ungu, sinar biru dan sinar hijau. Sebentar lagi, batu itu berubah menjadi pemancar. Qin Yu, aku tahu mengapa kamu datang untuk menemukanku kali ini. Jika Anda dalam bahaya, cukup kirim pesan ke pemancar ini dengan akal sehat Anda dan saya akan segera tahu. Paman Lan melemparkan Qin Yu pemancar yang baru saja ia bina secara instan. Qin Yu merasa sangat ragu. Jika ini tentang saling berkirim pesan, mengapa dia tidak bisa menggunakan pemancarnya sendiri untuk mengirim pesan ke Paman Lan? Mengapa Paman Lan secara khusus membuat pemancar untuknya dan mengatakan bahwa dia, Paman Lan, akan tahu segera setelah dia mengirim pesan ke dalamnya dengan akal budinya. Ketika ia menerima pemancar ini, ia merasa itu istimewa dan berbeda dari apapun yang telah dilihatnya, yaitu, ia tidak mengeluarkan energi apapun. Paman Lan, Qin Yu mengangkat kepalanya, tetapi ia menemukan bahwa Paman Lan telah meninggalkan halaman dan kembali ke kamarnya. Nona Lier memandang dengan sungguh-sungguh pada Qin Yu, mengatakan, Qin Yu, karena Paman Lan bahkan sudah memberi Anda ini, Anda harus mengingat nasihatnya sekarang. Jangan lupakan itu. Setelah itu, dia menghela nafas. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Qin Yu sangat ragu dalam hatinya. Tapi dia masih melakukan saran itu untuk diingat. Kamu baru saja memanggilku Qin Yu, Nona Lier. Sangat jarang bagi Anda untuk melakukan ini. Kamu sepertinya selalu memanggilku Tuan Liu Xing atau Tuan Qin Yu sebelumnya. Kata Qin Yu tersenyum. Lier menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Qin Yu, sebenarnya aku selalu merasa bahwa ada kurangnya saling pengertian antara Xiuzenist lainnya dan saya sendiri. Sepertinya kita bukan milik dunia yang sama. Jadi, saya sebagian besar tetap menjaga jarak dengan hormat dari mereka. Baiklah, mulai sekarang jangan panggil aku Nona Lier lagi. Tidak apa-apa hanya memanggil saya Lier. Petik 2 titik. Jantung Qin Yu bergetar. Apa yang dikatakan oleh Lier berarti bahwa dia tidak lagi melihat adanya hambatan di antara mereka, bukan? Lebih parah, aku sudah memanggilmu begitu, apakah kamu bahagia? Qin Yu tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan sedikitpun. Nona Lier tersenyum lalu melihat ke kamar Paman Lan, Qin Yu, tahukah Anda bahwa di klan saya, Paman Lan benar-benar orang yang dipenuhi dengan kejeniusan. Kekuatannya telah mencapai. Oh, mengapa saya berbicara dengan Anda tentang ini? Benar, apakah kamu akan segera pergi setelah mendiskusikan masalahmu dengannya? Petik 2 titik. Tidak perlu terburu-buru. Saya akan tinggal di sini selama beberapa bulan. Qin Yu telah menghitung dengan hati-hati bahwa bahkan jika anggota 9 Demons Hall berangkat segera setelah Ditong meninggal, mungkin mereka akan membutuhkan 1 tahun untuk tiba di Gua Merah Darah. Nona Lier sedikit senang mendengar ini. Qin Yu, aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi. Qin Yu mengangguk dan tersenyum mengawasinya kembali ke kamarnya. Dia merasa bahwa perubahan pada Paman Lan barusan telah menyebabkan Nona Lier mengubah sikapnya terhadapnya. Lier dan Paman Lan biasanya menyebutkan klan mereka, klan apa itu sebenarnya? Namun, suasana hatinya saat ini tidak buruk karena dia merasa bahwa dia telah menjadi sedikit lebih dekat dengan Miss Lier. Di antara 8 gua di bawah Nine Demons Hall, Gua Great Shell bersebelahan dengan Gua Merah Darah. Nama guru Great Shell Cave adalah Fu Hao. Saat ini dia sedang bersandar di kursi yang diukir dari bongkahan besar batu giok. Perutnya menggembung, 2 wanita sedang menunggu sedang memijat pundaknya dan 2 lainnya sedang memijat kakinya. 2 wanita lain yang sedang menunggu di kedua sisinya bergiliran menaruh beberapa buah langka di mulutnya. Di 8 gua, Fu Hao adalah yang paling gemuk dan serakah. Dia tidak terlalu kuat dan lebih lemah dari Cha Hong. Dia baru saja mencapai tahap akhir Yuan Ying, tetapi tahta tuan guanya sama stabilnya dengan gunung. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Suara bernada tinggi seperti Kasim Fu Hao meningkat. 6 wanita yang sedang menunggu segera membungkuk dan meninggalkan tempatnya. Fu Hao sendiri mulai merenungkan sambil mengelus dagunya yang putih lembut dan mengerutkan kening dalam-dalam. Ia gemuk, tetapi kulitnya putih dan halus dan matanya seperti anak-anak. Dilihat dari informasi dari kedua belah pihak, ke-8 benar-benar mati. Sekarang keagungan kedua, keagungan ke-6 dan ke-7 sedang menuju ke Gua Merah Darah. Kematian ke-8 seharusnya ada hubungannya dengan Gua Merah Darah.
Diberi status keagungan ke-8, mengapa dia mendekati Gua Merah Darah, yang berada di dekat benua Qianlong? Petik 2 titik titik. Fu Hao mempertimbangkan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Mungkinkah karena harta karun? Bahkan jika dia lebih pintar, dia tidak akan mencari tahu alasan sebenarnya, karena dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan 9 pedang. Tiba-tiba, Fu Hao, sinar lampu merah berkedip dan bayangan hitam muncul di depan Fu Hao. Penerima sangat tipis dan lurus seperti tiang dan mengenakan jubah berwarna merah darah. Ekspresi wajahnya dingin dan suram. Dengan wajahnya, bahkan jika dia tersenyum, dia masih akan memberikan perasaan muram. Begitu Fu Hao melihat pria ini, matanya bersinar. Dia membungkuk dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Salam, Lord Teng. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke tempat saya? Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu." Senyumnya yang menyenangkan ditambah dengan wajahnya yang putih dan mulus membuatnya terlihat sangat menyenangkan. 3 keagungan dari 9 Demon's Hall harus mengirim pesan kepadamu. Apakah aku salah? Kata Lord Teng ini tersenyum. Meskipun tersenyum, matanya sedingin es seperti 2 bintang di malam musim dingin. Chapter 139 Book 6. B6C8, Qin Yu dan Lear. Fu Hao diam-diam terkejut. Istana Naga Azure benar-benar sangat tangguh. Tampaknya telah menanam banyak mata-mata ke dalam 9 Demon's Hall. Lord Teng benar-benar tangguh. Dia bahkan tahu bahwa 3 raja mengirim pesan padaku. Dia berpikir seperti kilat, dan dalam sekejap, dia berkata dengan tidak percaya sambil tampak sangat terkejut, "Tuan Teng, bagaimana kau tahu tentang ini?" Petik 2 titik titik. Masih dengan ekspresi muram, Lord Teng melanjutkan, "Anda tidak perlu bertanya mengapa saya tahu. Sekarang yang harus Anda lakukan adalah menjawab setiap pertanyaan saya." Petik 2 titik titik. "Ya, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, Tuan Teng," kata Fu Hao dengan hormat. Lord Teng berkata dengan dingin, "Siapakah 3 keagungan yang baru saja meninggalkan 9 Demon's Hall?" Mereka adalah keagungan kedua, keagungan ke-6 dan keagungan ke-7. Fu Hao mengatakan semua yang dia tahu tanpa ragu-ragu. Lord Teng berkata lagi, "Gua mana yang ketiga agung ini ingin pergi ke waktu ini?" "Gua Merah Darah." Fu Hao menjawab dengan sangat cepat tetapi dia juga memarahi dalam benaknya, naga bertanduk ini pasti tahu siapa 3 raja itu dan kemana mereka akan pergi. Dia hanya meminta saya untuk memeriksa apakah saya berbohong. Petik 2 titik titik. "Lalu apakah Anda tahu mengapa mereka pergi ke Gua Merah Darah?" Kali ini Lord Teng menatap mata Fu Hao. Tampilan mata bersemangat Fu Hao yang kekanak-kanakan tidak berubah sedikitpun. Dia segera berkata dengan nada tak berdaya, "Tuan Teng, aku tidak tahu tentang ini. My Great Shell Cave hanyalah kekuatan kecil. Jika keagungan kedua tidak mengirimi saya beberapa kali, saya bahkan tidak akan tahu apa-apa." Petik 2 titik titik. Lord Teng mengangguk. Kematian ke-8 yang mulia adalah rahasia besar dan Nine Demon's Hall juga telah melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan ini. Dia sendiri harus mengandalkan sumber informasi yang berbeda untuk menyimpulkan bahwa ke-8 sudah mati sehingga bukan hal yang aneh bagi Fu Hao untuk tidak tahu apa-apa. Meskipun Lord Teng tidak keberatan dengan jawaban Fu Hao, wajahnya masih gelap. Melihat ini, Fu Hao tampaknya agak ketakutan. "Lalu aku bertanya kepadamu, apa yang 3 agung dan kamu katakan satu sama lain dalam pesan?" Lord Teng segera bertanya. Fu Hao berkata dengan panik sekaligus, "Ada banyak hal karena kedua dan aku mengirim pesan satu sama lain beberapa kali. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda?" Petik 2 titik titik. Wajah Lord Teng berubah warna. Dia berteriak, "Apa yang dia pesan untuk kamu tanyakan? Ceritakan semuanya dengan rinci. Jangan tinggalkan apapun." Petik 2 titik titik. "Ya," Fu Hao segera berkata dengan tergesa-gesa, "yang kedua pertama bertanya kepada saya apakah ada perubahan di Gua Merah Darah. Saya kemudian memberitahu mereka bahwa Cha Hong telah terbunuh dan seorang penjaga bernama Liu Xing telah merebut posisi pemimpin gua yang baru." Petik 2 titik titik. Lord Teng mengangguk dengan wajah tanpa ekspresi. Fu Hao melihat ekspresinya lalu buru-buru melanjutkan. "Setelah itu, kedua memerintahkan saya untuk mengirim pesan pada kura-kura hitam tua King Xuan itu, memberitahunya bahwa ia telah ditunjuk sebagai penguasa baru Gua Merah Darah." Lord Teng terus mendengarkan sambil menatap Fu Hao. Kura-kura tua itu, King Xuan kemudian pergi untuk merebut posisi itu, tetapi dia dibunuh oleh pemimpin gua baru Liu Xing hanya dalam satu gerakan. Liu Xing kawan itu benar-benar menakutkan.
Saya pikir dia harus mencapai tahap tengah Dongsu. Oh well, saya benar-benar tidak bisa mengerti mengapa seorang ahli yang bisa membunuh King Xuan dalam satu pukulan seperti dia bersedia menjadi wali sebelumnya. Ini benar-benar aneh. Fu Hao mulai lari ke mulut. Jangan bicara omong kosong. Saya tidak menanyakan hal-hal lain kepada Anda. Saya hanya peduli tentang pesan antara Di King dan Anda. Lord Teng berteriak dingin. Ya, ya. Fu Hao buru-buru patuh. Setelah 3 penguasa tahu tentang ini, mereka tampaknya sangat peduli tentang tuan gua ini, Liu Xing. Mereka bahkan memerintahkan saya untuk secara diam-diam mengirim bawahan saya ke Bukit Merah Darah untuk menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Petik 2 titik titik. Fu Hao tiba-tiba berhenti berkata. Hah? Mata Lord Teng bersinar dengan dingin. Itu saja, Tuan, kata Fu Hao dengan panik. Tampilan menusuk Lord Teng sedikit mereda. Dia kemudian berkata, oh, itu dia. Advertisements. Mereka juga mengirim pesan padaku beberapa kali lagi tetapi mereka hanya bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Gua Merah Darah. Namun saya tidak tahu apa-apa jadi saya memberitahu mereka bahwa saya hanya tahu sedikit atau bahkan tidak tahu. Pesan-pesan ini tidak layak disebutkan. Fu Hao segera menjelaskan dengan lebih jelas. Lord Teng mengangguk lalu merenung sejenak. Fu Hao, tiba-tiba dia tersenyum. Ingat, jika Anda melayani kami pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Saya percaya ketiga keagungan dari Nine Demons Hall pasti akan datang ke Gua Shell besar untuk beristirahat sebentar. Pada saat itu, mereka akan menanyakan banyak hal kepada Anda. Anda harus memberitahu saya semua yang mereka minta dan katakan melalui pemancar Anda. Petik 2 titik titik. Ya, Tuan Teng, kata Fu Hao dengan hormat sambil tersenyum. Tiba-tiba, mata Fu Hao mencerahkan dan menatap sesuatu di atas telapak tangan Lord Teng. Itu adalah kristal yang mengambang. Kristal kelas atas. Bahkan napasnya telah meningkat. Ketika cincin spasial keagungan ke-8 Nine Demons Hall hanya berisi 5 kristal kelas atas, dapat dibayangkan betapa langka dan berharganya kristal kelas atas ini. Secara umum, sangat sulit bagi Xiu Yaoas dari kaliber yang sama dengan master dari 8 gua di bawah 9 Demons Hall untuk mendapatkan kristal kelas atas. Ya, kami cukup puas dengan perilaku Anda dalam 2 tahun terakhir sehingga kristal kelas atas ini diberikan kepada Anda sebagai hadiah. Lord Teng membuat lambaian tangannya dan kristal itu langsung terbang di depan Fu Hao. Setelah menerima kristal kelas atas ini, Fu Hao buru-buru berkata, jangan khawatir, Lord Teng. Selama saya tahu sesuatu, saya pasti akan memberitahu Anda tentang hal itu. Setelah beberapa waktu, ketika 3 keagungan itu datang ke sini, saya akan mengirimi Anda semua yang mereka katakan dan lakukan. Petik 2 titik titik. Mendengar kalimat terakhir Fu Hao, Lord Teng memberikan senyum tipis yang langka. Baiklah, kamu orang yang pintar. Jika Anda bekerja untuk kami alih-alih dari 9 Demons Hall, masa depan Anda pasti akan lebih cerah daripada sebaliknya. Saya yakin Anda mengerti apa yang saya maksud. Petik 2 titik titik. Tepat setelah Lord Teng mengatakan ini, jubah merahnya mengepak dan dia pergi dengan sangat cepat. Dia telah datang dan meninggalkan Gua Great Shell sesuka hatinya tanpa hambatan. Baginya, penjaga dan mantra terbatas Fu Hao pada dasarnya hanya ada untuk pertunjukan. Titik titik. Sebulan kemudian, ketika Fu Hao berguling di tempat tidur dengan seorang wanita cantik, dia tiba-tiba berhenti. Sayang, kamu bisa pergi dulu. Dia tidak mau memberi perintah lalu berpakaian sekaligus. Ketika tidak ada orang lain di ruangan itu, seorang pria gemuk muncul dan bersandar di kursi batu giok yang sering digunakan Fu Hao. Pria ini bahkan lebih gemuk dan lebih pendek darinya. Pria gemuk pendek memiliki kumis tipis yang terdiri dari 2 garis rambut yang terlihat seperti belati. Lord Lou, baru setengah tahun kau datang untuk memakan hartaku lagi. Tidak seperti ketika dia melihat Lord Teng, Fu Hao berperilaku sangat santai ketika dia melihat Lord Lou ini. Tapi ekspresi wajahnya berubah pahit. Lelaki pendek bertubuh pendek itu mengelus kumisnya lalu berkata sambil tertawa, ya, flaming honey yang berwarna merah darah itu benar-benar enak jadi ini tidak bisa membantu. Mengapa Anda tidak memberi saya semangkuk lagi? Petik 2 titik titik. Mangkuk. Fu Hao tiba-tiba menjerit seolah-olah dia telah ditebas dengan pisau. Kamu bahkan bilang mangkuk. Saya hanya mendapat 3 botol kecil secara total. Bahkan jika mereka disatukan, mereka tidak akan mengisi mangkuk.
Dia berkata dengan marah tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lord Low ini tertawa terbahak-bahak, haha, astaga, Anda masih punya 3 botol, tetapi terakhir kali Anda memberitahu saya bahwa Anda hanya punya 1. Huh, kecuali Anda memberi saya 2 botol, bahkan tidak berpikir bahwa Anda akan baik-baik saja. Katakan, apa yang kamu inginkan? Memberikannya kepadaku dengan hormat atau ketiga botolnya dirampas olehku. Petik 2 titik titik. Fu Hao dan Lord Low sangat menyukai permen. Madu flaming darah merah ini tidak hanya membuat pemakan merasakan sensasi terbakar yang menyenangkan di dalam seolah-olah mereka minum semangat, juga manis yang unik. Oleh karena itu dua orang gemuk ini kecanduan. 2 botol, oh my, lebih baik bunuh aku saja. Fu Hao lebih baik mati daripada menurut. Setelah tawar-menawar sebentar, dia akhirnya dengan enggan menyerahkan 1,5 botol flaming honey berwarna merah darah kepada Lord Low. Melihat ekspresi puas Lord Low, dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Lord Low membuka botol dan menghirup aroma madu, tampak sangat senang melakukannya. Tetapi dia mengatakan pada saat yang sama, baiklah, sekarang adalah bisnis utama. Seharusnya tidak perlu aku bicara banyak, kan? Ceritakan semua yang Anda tahu. Petik 2 titik titik. Fu Hao diam-diam frustrasi, sialan. Apa yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir di mana baik Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion datang untuk menemukan saya? Mungkinkah saya menjadi populer? Tapi saya juga mendapat banyak manfaat. Petik 2 titik titik. Sebenarnya, Tuan Low dan Tuan Teng ini datang ke Fu Hao hanya dalam 2 tahun terakhir. Mereka berdua meminta Fu Hao bekerja untuk mereka. Karena mereka adalah ahli yang sangat kuat, satu-satunya yang dapat dilakukan Fu Hao adalah mematuhi perintah mereka. Tuan Teng dan Tuan Low sangat tertutup dan jangan biarkan orang lain memperhatikan mereka setiap kali mereka datang ke sini. Setelah berbicara, Lord Low akhirnya tahu apa yang ingin dia ketahui. Tetapi dia jelas agak lebih keras daripada Lord Teng karena pada akhirnya dia hanya memberi hadiah kepada Fu Hao dengan senjata suci bermutu tinggi. Yang secara alami menyebabkan Fu Hao diam-diam mengutuknya. Hanya ketika Fu Hao melihat Lord Low pergi diam-diam dia menghela nafas lega. Tidak buruk, untungnya aku cukup cepat untuk segera mengatakan bahwa aku mendapat 3 botol flaming honey berwarna merah, bukan 9. Dalam hatinya, dia senang dengan apa yang telah dia lakukan. Untuk saat ini, Fu Hao terjebak di antara 3 kekuatan super dan melewati setiap hari dengan ngeri, tetapi ia telah memperoleh cukup banyak juga. Dia tidak tahu bahwa Azure Dragon Palace, Blue Water Mansion dan Nine Demons Hall umumnya tidak peduli tentang kekuatan kecil seperti 8 gua dan tidak menanam mata-mata ke dalamnya. Sebagai contoh, Azure Dragon Palace hanya memiliki mata-mata yang disusupi ke dalam Nine Demons Hall dan Blue Water Mansion. Bahkan Nine Demons Hall tidak pernah benar-benar peduli tentang 8 gua di bawahnya. 2 tahun yang lalu, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion menemukan bahwa keagungan ke-8 dari Nine Demons Hall telah meninggalkan aula. Meskipun 9 Iblis Hall mengumumkan bahwa dia sedang melakukan pelatihan tertutup, Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion telah menanamkan mata-mata mereka ke dalamnya jauh sebelum itu. Namun, keberadaan di Tong sangat rahasia sehingga Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion tidak dapat mengetahui apa yang ingin ia lakukan. Tapi mereka juga tidak terlalu memperhatikan hal ini karena walaupun layak melacak keagungan dari 9 Demons Hall yang diam-diam keluar untuk melakukan sesuatu, ini tidak terlalu penting. Namun, kemudian mereka menerima berita dari dalam 9 Demons Hall, 8 agung lainnya sangat marah di luar tempat di mana jiwa giok tergelincir disimpan. Berdasarkan ini dan fakta bahwa 3 raja meninggalkan 9 Demons Hall sekaligus, mereka menyimpulkan bahwa ke-8 kematian. Hanya pada waktu itu Azure Dragon Palace dan Blue Water Mansion menyadari bahwa kepergian rahasia ke-8 dari Nine Demons Hall bukanlah sesuatu yang sederhana. Mereka segera mulai memperhatikannya dan bahkan mengirim Lord Teng dan Lord Low, 2 ahli super, untuk menyelidiki. Lord Teng dan Lord Low kemudian mengambil tindakan yang sama, menemukan Fu Hao. 3 kekuatan super telah bersaing satu sama lain secara terbuka dan diam-diam, dan juga 8 gua di bawah 9 Demons Hall. 100 tahun yang lalu, Gua Great Shell, yang merupakan yang terdekat dengan Gua Merah Darah. Menyusup beberapa mata-mata ke Gua Merah Darah sehingga sama sekali tidak ada orang yang tahu lebih banyak tentang urusan Gua Merah Darah daripada Great Master Gua Shell. Karena itu, Fu Hao segera menjadi fokus perhatian dari 3 kekuatan super.
Di King biasanya menghubunginya melalui pemancar. Lord Teng dan Lord Low biasanya berkomunikasi dengannya melalui transmitternya juga. Hanya saja kali ini mereka tahu bahwa tiga keagungan akan datang ke Gua Shell besar segera dan tidak akan lama untuk mencapai Gua Merah Darah dari Gua Shell besar. Jadi mereka secara pribadi telah menemukan Fu Hao dan memberinya hadiah. Istana Naga Azure berada di peringkat pertama di antara tiga negara adik kuasa dan tuannya telah menunjukkan bahwa ia benar-benar layak disebut tidak. Satu ahli di dunia Xiuzhen di luar negeri dengan memberi Fu Hao lebih dari yang dilakukan Blue Water Mansion. Qin Yu, jujur saja, sepertinya kamu tidak mengerti permainan Go. Adapun permainan catur ini, meskipun Anda mengajarkannya kepada saya, Anda tahu, periksa. Petik 2 titik titik. Lier menggerakkan kudanya. Qin Yu segera tercengang. Rajanya masih dapat bergerak, tetapi ia dapat melihat bahwa kuda lain Lier telah ditempatkan pada posisi yang baik dan akan menaksirnya segera setelah itu. Dia tidak punya jalan keluar. Lebih, kamu menang lagi. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sebenarnya dia mengerti permainan Go. Menurut kakek Lian, dia bahkan termasuk tingkat menengah di benua Qianlong. Namun, setiap kali dia bermain liar, dia dipaksa untuk mengakui kekalahan setelah 100 gerakan. Qin Yu diam-diam frustrasi, bisakah saya disalahkan? Dia selalu mengalahkan saya setelah 100 gerakan. Kesenjangannya terlalu besar, mungkin dia bahkan menunggu sampai setelah langkah ke-100 untuk menghabisiku agar aku bisa menyelamatkan muka. Petik 2 titik titik. Ketika dia memainkan permainan Go with Lier, dia memperhatikan bahwa kadang-kadang karya-karyanya hanya berguna 100 langkah kemudian. Qin Yu diam-diam terkejut dengan ini. Kekuatan perhitungan Li sudah terlalu kuat. Bagaimana dia bisa merencanakan ke depan begitu banyak gerakan? Dengan demikian, Qin Yu terpaksa mengakui kekalahan lagi dan lagi. Namun, sebagai putra klan Qin, dia tidak suka ini, jadi dia menyarankan untuk bermain catur. Lier sama sekali tidak tahu apa-apa tentang game ini tetapi Qin Yu bahkan cukup kejam untuk menjelaskan banyak aturannya secara samar kepadanya. Hanya setelah dia bergerak, dia akan memberitahunya sesuatu tentang aturan. Berkat ini, dia memenangkan pertandingan pertama. Hanya setelah game ini, Lier memiliki pemahaman yang kasar tentang aturan. Di game kedua, Qin Yu merasa jelas bahwa kemampuan caturnya telah meningkat dengan pesat. Karena dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam catur dan telah membaca beberapa manual catur di Misty Villa, dia dapat memenangkan game kedua dengan susah payah. Namun, dia selalu kalah sejak game ketiga. Martabat jantannya hilang. Dia berpikir bahwa dia sendiri pintar dan bahkan ayahnya Qin De akan kesulitan menang melawannya tetapi Lier telah mengalahkannya dengan sangat mudah. Setiap kali mereka bermain, hanya ketika pertandingan hampir berakhir, Qin Yu dapat menemukan seberapa tepat gerakannya. Qin Yu, jangan berkecil hati. Faktanya kemampuan caturmu. Qin Yu segera menatap Lier, sedikit lemah. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa keahliannya sangat lemah tetapi pada akhirnya dia menunjukkan belas kasihan. Begitu Lier melihat ekspresi Qin Yu, dia mengatakan seolah-olah dia adalah seorang guru, karena keterampilanmu lemah, kamu harus belajar dengan hati-hati. Saya akan bermain game dengan Paman Lan sebentar lagi dan Anda harus menontonnya dengan perhatian. Petik 2 titik titik. Sudah setengah tahun, Qin Yu telah sering bermain catur dengan Lier selama periode ini dan dia telah kehilangan sebagian besar waktunya. Baiklah, katanya sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak terlalu peduli tentang menang dan kalah dalam catur. Tapi dia suka ekspresi bijak Lier ketika dia bermain catur, yang selalu memberinya perasaan mudah dan damai. Tiba-tiba, dia menjadi serius, Lier, saya punya sesuatu untuk diceritakan. Ada apa? Lier berkata sambil tersenyum. Aku akan pergi besok, sudah waktunya aku kembali ke Gua Merah Darah. Sebenarnya, dia seharusnya sudah meninggalkan tempat ini sejak lama, tetapi dia telah menunda kepergiannya. Sekarang dia tahu bahwa anggota 9 Demon's Hall dapat datang kapan saja dalam 1 atau 2 bulan sehingga dia tidak punya pilihan selain kembali. Lier kaget. Dia telah bermain catur dengan Qin Yu setiap hari selama setengah tahun terakhir, jadi untuk saat ini, di dalam hatinya, dia agak enggan berpisah darinya. Tetapi kemudian dia segera berkata dengan tersenyum lagi, setelah kamu menangani semua masalahmu, kamu harus sering mengunjungi saya. Dan ketika Anda kembali, jangan lupa untuk memoles keterampilan catur Anda, oke? Petik 2 titik titik. Qin Yu mengangguk. Pastinya.
Dia berkata dengan sangat tegas. Chapter 140 Book 6. B6C9, Kedatangan Tiga Iblis. Di luar pintu masuk jurang, Paman Lan, Lier dan semua Xiaois di jurang seperti Yan Zi telah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu. Kali ini, dia telah tinggal di jurang selama lebih dari setengah tahun. Sekali lagi, Qin Yu merasa bahwa arus panas yang dikirim oleh air mata meteoriknya telah menjadi lebih kuat 2 hingga 3 kali selama periode ini. Itu juga seperti ini ketika dia ada di sini terakhir kali dan hanya kembali normal setelah dia meninggalkan jurang. Dalam setengah tahun terakhir, ia sering mendengarkan musik liar sehingga kondisi mentalnya telah meningkat cukup banyak dan jiwanya menjadi semakin terwujud. Sekarang level jiwanya telah mencapai puncak tahap Dongsu awal dan dapat mengalami terobosan lain kapan saja. Tidak perlu terus-menerus melihatku pergi, semua orang. Dan jangan khawatir tentang urusan Gua Merah Darah. Setelah saya berurusan dengan mereka, saya akan kembali untuk mengunjungi Anda. Lagi pula, jarak antara jurang dan Gua Merah Darah cukup pendek. Qin Yu berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Hanya pada levelnya saat ini dia berani mengatakan bahwa jarak hampir 1 juta li tidak jauh. Memang tidak jauh. Ketika saya memiliki waktu luang, saya juga akan mengunjungi Anda. Anda harus meningkatkan keterampilan catur Anda secara intensif dan jangan biarkan saya mengalahkan Anda dengan mudah di lain waktu, kata Lier sambil tersenyum. Mengingat teknik perjalanannya yang luar biasa, dia benar-benar dapat menutupi 1 juta li dengan sangat mudah. Mendengar kata-kata, skill catur, Qin Yu tidak bisa menahan sakit kepala. Tapi dia masih berkata dengan senyum lebar di wajahnya, tentu saja aku akan, Lier. Faktanya, kemampuan catur saya tidak terlalu lemah. Hanya saja keahlianmu agak abnormal. Petik 2 titik titik. Lier sedikit kesal sekaligus. Tapi ini hanya karena rasa malunya. Selama periode waktu ini, Qin Yu sering menidurinya dan dia tidak pernah menjadi sangat marah. Namun, dia suka bagaimana penampilannya ketika dia sangat malu dan terganggu. Xiao Yu, kata Paman Lan, ketika Qin Yu baru saja kembali ke jurang lebih dari setengah tahun yang lalu, dia berbicara dengan Paman Lan. Setelah itu, Paman Lan entah bagaimana berubah pikiran dan memiliki sikap yang sama sekali berbeda terhadap Qin Yu. Dia juga mulai memanggil Qin Yu, Xiao Yu, seperti bagaimana seorang senior akan memanggil juniornya alih-alih Qin Yu. Tentu saja, Qin Yu tidak keberatan dengan ini. Ingat pemancar yang kuberikan padamu dan nasihat itu. Paman Lan mengatakan kalimat ini dengan ekspresi yang cukup serius. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Coba saja amarah di luar. Jurang ini tenang dan sunyi tetapi tidak cocok untuk orang muda dan tidak berpengalaman seperti Anda. Petik 2 titik titik. Qin Yu mengangguk dengan tegas, saya sudah ingat, Paman Lan. Kakak Qin Yu, lain kali kamu harus memberi aku dan Sis Jin hadiah. Yang paling penting, Anda harus memberikan hadiah kepada Sis Lier, kata Yan Zi dengan main-main di satu sisi. Qin Yu mengangguk padanya lalu melihat penghuni jurang lainnya. Matanya berhenti pada Lier sedikit lebih lama. Tidak perlu terus menemuiku, semuanya, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, dia langsung berdiri di pedang Flaming dan bergegas menuju Gua Merah Darah seperti seberkas cahaya. Xiu Yaoas kemudian kembali ke jurang satu persatu, tetapi Lier masih mencari ke arah Qin Yu. Ada sedikit kekecewaan di matanya saat ini. Kakak Lier, kamu tidak ingin dipisahkan darinya, kan? Kata Yan Zi sambil tertawa di satu sisi tubuhnya. Di sisi lain, Xiao Jin juga mulai membohonginya. Lier mendapatkan kembali ketenangan normalnya dalam sekejap. Kalian berdua bahkan berani mengolok-olokku. Sekarang Qin Yu telah pergi, aku butuh orang lain untuk bermain catur. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan kalian berdua. Dia membuat lambaian tangannya. Yan Zi dan Xiao Jin tiba-tiba diimobilisasi sekaligus. Lier kembali ke jurang setelahnya. Anehnya, Yan Zi dan Xiao Jin secara otomatis mengambang mengejarnya. Jika Qin Yu melihat langkah ini, dia akan tercengang. Ini benar-benar kekuatan Xiu Zenis panggung Jindan. Kakak Li, kamu sangat penyayang jadi tolong maafkan kami. Kami sudah tahu bahwa kami salah. Kami tidak bisa bermain catur. Itu terlalu rumit dan sulit bagi kita. Yan Zi tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sehingga dia hanya bisa menggunakan mulutnya untuk mengatakan tanpa henti. Xiao Jin,
yang mengalami nasib yang sama, juga memohon tanpa henti. Jika kamu tidak bisa bermain catur maka aku akan mengajarimu. Qin Yu mengajarkannya kepada saya, tetapi sekarang saya bahkan lebih baik dalam hal itu daripada dia. Petik 2 titik titik. Loker terkikik dan sama sekali mengabaikan permohonan Yan Xi dan Xiao Jin. Di pintu masuk jurang, Paman Lan berdiri di sini. Lier dan yang lainnya telah kembali ke jurang. Mendengar percakapan antara Lier, Yan Xi dan Xiao Jin, dia tersenyum tipis. Dia kemudian melihat ke arah kepergian Qin Yu dan berkata pada dirinya sendiri, apakah aku benar atau salah untuk membiarkan Lier dan Xiao Yu bersama? Sama seperti ketika saya tidak mati bersamanya pada saat itu untuk menjalani kehidupan yang tidak berharga ini, apakah saya benar atau salah? Petik 2 titik titik. Jika aku punya kesempatan lain. Dia mendesah pelan, mungkin aku akan memilih jalan lain bahkan jika itu akan menyebabkan kematian. Semua orang memilih jalan mereka sendiri. Saya tidak bisa memaksa Xiao Yu untuk mengikuti jalan tertentu. Dia berubah menjadi ketiadaan setelah mengatakan ini dan memasuki rumah bambu dalam sekejap. Ini adalah teleportasi yang legendaris. Titik titik. Di dalam gua merah darah. Oh. Qin Yu berdiri di luar pintu masuk yang mengarah ke lantai rahasia bawah tanah di gunung buatan. Wajahnya sedikit berubah warna. Dia segera berkata kepada penjaga yang sedang berpatroli di dekatnya, kalian semua datang ke sini. Mendengar perintah itu, regu penjaga yang berpatroli berlari menghampirinya dengan sangat cepat. Para penjaga di regu kemudian turun dengan satu lutut, mengatakan, Tuan Gua. Katakan, kapan lantai rahasia ini dibangun kembali ke negara ini? Qin Yu berteriak pertanyaan pada pemimpin pasukan. Bahkan ada nada kemarahan di nadanya. Pemimpin pasukan itu segera berkata dengan ketakutan. Sekitar setengah tahun yang lalu, Tuan kedua mengatakan bahwa lantai rahasia ini telah menjadi berantakan oleh pertempuran sengit itu dan memerintahkan penjaga untuk membangunnya kembali. Ketika Qin Yu mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Pemimpin pasukan melanjutkan, Tuan Gua, lantai rahasia bawah tanah ini berantakan. Mungkin Tuan kedua juga berpikir bahwa itu tidak berguna sehingga dia memerintahkan kami bawahan untuk membangunnya kembali. Petik 2 titik titik. Qin Yu sangat frustrasi di dalam hatinya. Seorang ahli bisa melihat tanda yang tersisa di medan perang di mana Cha Hong dan Di Tong berkelahi dan mencari tahu sesuatu. Qin Yu awalnya ingin sedikit mengubah tanda-tanda itu untuk memimpin anggota 9 Demons Hall membuat penilaian salah yang menguntungkannya. Namun, puing-puing bawah tanah dirusak dan diratakan dan ruang rahasia baru dibangun selama rekonstruksi sehingga sekarang sama sekali tidak ada tanda-tanda itu yang tersisa. Lupakan, kamu bisa pergi sekarang. Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata dengan lambaian tangannya dengan frustrasi. Aku pergi. Para penjaga itu dengan tergesa-gesa pergi dengan hormat. Qin Yu merasa bahwa situasinya cukup buruk karena tanda pertempuran semua hilang. Jika anggota 9 Demons Hall datang ke sini untuk menyelidiki, mereka pasti akan marah karena tidak melihat tanda di medan perang. Yang akan membuatnya lebih sulit baginya untuk berurusan dengan mereka. Tanpa tanda-tanda pertempuran, anggota 9 Iblis Hall pasti akan menginterogasi para penjaga dan penjaga gua merah darah dan mereka mungkin menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan baginya. Para penjaga dan penjaga itu harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh. Bukan, Qin Yu tidak punya pilihan selain berharap yang terbaik karena dia tidak berani memberitahu penjaga dan penjaga itu secara langsung apa yang harus mereka katakan. Bagaimanapun, melakukan hal itu sama dengan meninggalkan bukti. Tiba-tiba dia tersenyum. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mari berharap 9 Demons Hall tidak akan terlalu tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar membuatku kesulitan, kami, 3 bersaudara tidak akan punya pilihan selain melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia berbalik dan meninggalkan gunung buatan untuk kembali ke rumah Gunung Lei. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, tidak buruk untuk membaca buku di Lei Mountain House. Di Gua Great Shell, Fu Hao, yang gemuk dan memiliki kulit putih mulus, membungkuk dan berkata dengan senyum yang menyenangkan, Yang Mulia 3, saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Bolehkah saya bertanya apakah Anda ingin bermalam di sini atau terus berjalan? Gua Merah Darah sangat dekat dengan Gua Great Shellku. Petik 2 titik titik. Diluan mengerutkan kening. Di King segera berkata sambil tersenyum kepada Fu Hao, kami sangat puas dengan jawaban Anda. Baiklah, kami mengakui niat baik Anda, tetapi kami memiliki sesuatu untuk dilakukan sehingga kami tidak akan beristirahat di sini.
Petik 2 titik. Tepat setelah mengatakan ini, dia meninggalkan gua Shell besar bersama dengan Diluan dan Dijian. Saat Fu Hao melihat ketiga agung itu pergi, sebuah pemancar muncul di tangannya. Setelah mengatur pikirannya sedikit, dia mengirimkan isi pembicaraan antara dia dan tiga keagungannya dengan pemancar menggunakan akal sucinya lalu mengirim pesan kepada Lord Teng dan Lord Lou. Bagus sekali mendapat untung 2 kali dari satu pekerjaan. Tapi, siapa sebenarnya Liu Xing itu? Penampilannya sangat misterius. Plus, keagungan ke-8 dan Cha Hong sudah mati. Jika kematian mereka ada hubungannya dengan dia maka dia berbahaya. Saya tidak harus memprovokasi dia. Saya pasti tidak boleh memprovokasi dia. Petik 2 titik. Fu Hao mendesah pelan lalu berjalan kembali ke tempat tinggalnya. Karena tiga keagungan sudah tidak ada di guanya lagi, ia sekarang dapat menikmati dirinya sendiri sesuka hati tanpa menahan diri. Di Gua Merah Darah, tiga pria yang semuanya mengenakan jubah ungu muncul di luar pintu masuk utama. Mereka tidak lain adalah Dijian, Diking dan Diluan. Mereka tiba-tiba tiba di pintu masuk Gua Merah Darah tanpa pemberitahuan. Ketika mereka bertiga melihat pintu masuk gua, senyum dingin samar muncul di sudut mulut mereka dan niat membunuh mereka naik ke tingkat yang menakutkan. Kamu siapa? Para penjaga di pintu masuk tidak lagi agung seperti biasanya karena mereka takut dengan niat membunuh yang diberikan ketiga orang ini. Cara mereka berbicara menunjukkan dengan jelas bahwa mereka takut pada ketiga pria itu. Panggil tuan gua Anda Liu Xing keluar untuk melihat saya. Diking berteriak dingin. Wajah para penjaga itu berubah warna. Salah satu dari mereka berkata, Tuan-tuan, kalian bertiga harus menjadi ahli, tetapi Tuan Gua Merah Darah kami bukanlah seseorang yang bisa Anda temui hanya dengan satu kata. Selain itu, Anda bahkan ingin kepala gua kami secara pribadi keluar untuk bertemu dengan Anda, yang agak banyak. Petik 2 titik. Diluan menatap penjaga itu. Jika ini dikatakan di masa lalu, dia akan diam-diam memuji penjaga karena setia kepada Tuan Gua. Tapi sekarang, setelah tiba di Gua Merah Darah, tiga keagungan hanya memiliki rasa sakit dan kebencian di hati mereka karena mereka percaya bahwa ada hubungan antara kematian saudara mereka dan tempat ini. Bersiaplah. Diluan memberikan teriakan dingin dan melemparkan tendangan. Penjaga itu ingin menghindar tetapi dia segera melihat bintang-bintang dan dikirim terbang. Daerah radius 8 juta li ini adalah wilayah Gua Merah Darahku, tetapi kalian bertiga bahkan berani berperilaku begitu sombong di pintu masuk tempatku. Kamu benar-benar agak berlebihan. Qin Yu yang berjubah hitam muncul di luar pintu masuk Gua Merah Darah. Begitu para penjaga itu melihatnya, mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Gua. Diluan dan saudara-saudaranya segera melihat Qin Yu dengan mata berkilauan. Kamu penguasa Gua, tanya Diluan. Qin Yu berkata dengan anggukan, benar. Aku penguasa Gua Merah Darah, tuan-tuan, Anda bertiga terlihat menonjol dan sangat kuat tetapi Anda agak terlalu sombong di pintu masuk Gua Merah Darah. Anda harus tahu bahwa Gua Merah Darah itu berada di bawah Balai 9 Setan. Anda mungkin menggertak Gua Merah Darah dengan mudah tetapi 9 Demons Hall adalah masalah yang berbeda. Petik 2 titik. Mendengar ini, bahkan Dijian memiliki senyum tipis di wajahnya. Tiga keagungan dari 9 Demons Hall ada di depan rekan Liu Xing ini tetapi dia tidak mengenali mereka jadi bagaimana mereka tidak menganggap ini lucu. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda tiga keagungan dari Nine Demons Hall? Jubah ungu ini adalah ciri khas Anda. Kata Qin Yu dalam hati. Dia hanya berpura-pura tidak tahu siapa mereka. Dia kemudian berteriak keras, Tuan-tuan, jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan, saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu untuk Anda. Diluan mengeluarkan kartu otoritas dari dadanya. Kartu hitam 9 iblis. Wajah Qin Yu berubah warna. Dia sedikit tergagap, kamu. Diking berkata dengan ekspresi dingin, itu benar. Kami tiga keagungan dari Nine Demons Hall. Anda ingin membuat 9 Demons Hall membuat kami kesulitan, bukan? Diking, Diluan dan Dijian semua melihat Qin Yu, ingin melihat rasa malunya. Qin Yu berkata dengan ekspresi canggung, tiga keagungan saya Qin Yu, juga dikenal sebagai Liu Xing. Saya telah memegang posisi pemimpin gua ini hanya untuk waktu yang singkat, jadi saya masih tidak terbiasa dengan 9 keagungan. Saya sungguh berharap Anda akan memaafkan saya. Petik 2 titik. Untuk saat ini, dia tidak ingin melawan anggota Balai 9 Demons secara langsung sehingga secara alami dia bersikap sedikit hormat kepada mereka.
Melihat tingkah lakunya yang ketakutan dan malu, Diluan berkata dengan tawa dingin, baiklah, jangan bicara omong kosong. Kumpulkan semua wali, pemimpin pasukan, dan wakil master Anda ke aula utama. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda semua. Petik 2 titik titik. Jantung Qin Yu berdetak kencang. 3 keagungan dari 9 Demons Hall ini secara tak terduga ingin mengumpulkan semua orang tepat setelah kedatangan mereka. Sepertinya mereka tidak punya niat ramah. Tunggu sebentar di aula utama, ketiga keagunganku. Semua wali, pemimpin pasukan dan saudara-saudara saya yang kedua dan ketiga akan segera datang. Setelah mengatakan ini, Qin Yu meneriakkan perintah kepada penjaga di sekelilingnya, dengarkan, penjaga saya. Beritahu wali, pemimpin pasukan, ketua kedua dan tuan ketiga bahwa mereka harus cepat berkumpul di aula utama. Petik 2 titik titik. Ya, beberapa ratus penjaga di sekitar berlutut dan menerima perintah secara serempak. Setelah itu, mereka segera melarikan diri untuk menyebarkan pesanan. Tuan kedua, tuan ketiga, Diluan mengerutkan kening. Qin Yu menjelaskan sambil tersenyum, Yang Mulia, mereka adalah adik kedua dan ketiga saya. Ada persaudaraan yang sangat baik di antara kami sehingga kami menganggap diri kami setara. Kami mengikuti contoh 9 majelis 9 Demons Hall dan menetapkan posisi master kedua dan master ketiga alih-alih posisi wakil master. Petik 2 titik titik. Mendengar apa yang dikatakan Qin Yu, Dijian dan saudara-saudaranya diam-diam mengubah sikap mereka terhadapnya sedikit. Mereka dan saudara-saudara mereka memiliki kasih sayang yang sangat mendalam satu sama lain sehingga setelah mengetahui bahwa Qin Yu juga menghargai persaudaraan, mereka berpikir sedikit lebih baik darinya. Tapi begitu mereka ingat bahwa kematian saudara laki-laki ke-8 mereka kemungkinan besar ada hubungannya dengan lelaki di hadapan mereka, nada kesan yang baru terbentuk ini lenyap. Diluan berkata dengan santai, Tuan Gua Qin Yu, teknik apa yang telah Anda praktikkan? Mengapa Anda tidak mengeluarkan energi apapun dan mengapa Anda menyerap semua energi di sekitar Anda sebagai gantinya? Mengapa Anda tidak menghentikan teknik Anda dan biarkan kami melihat tingkat apa yang telah Anda capai? Petik 2 titik titik. Qin Yu berkata dengan nada tak berdaya, Yang Mulia 3, setelah teknik saya ini dipraktikkan, itu akan ditanam ke dalam dentian dan tidak pernah berhenti bekerja. Kecuali saya membunuh, itu tidak akan pernah berhenti. Petik 2 titik titik. Maknanya sangat jelas, yaitu, tidak mungkin dia akan menghentikan teknik kegelapan utara ini untuk membiarkan mereka melihat tingkat kekuatannya. Diluan berkata dengan anggukan, oh, benarkah begitu? Benar, saya mendengar Anda membunuh kura-kura tua King Xuan hanya dengan gerakan pedang, bukankah begitu, penguasa Gua Qin Yu? King Xuan berada pada tahap awal Dongsu dan mendekati Cha Hong dalam kekuasaan. Sepertinya kamu sudah melampaui Cha Hong sejak lama, tapi kenapa kamu rela menjadi wali di bawahnya sebelumnya? Petik 2 titik titik. Diluan menatap mata Qin Yu dan menunggu jawabannya. Qin Yu tertegun. Mata Diluan berkedip dengan dingin. Udara antara tiga keagungan dan Qin Yu tampaknya telah memadat.